Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke. Baik ya, jadi tetap semangat ya. Sinusitis itu bisa sembuh ya. Saya menderita sinusitis 2018 ya. Akhir 2018 saya sudah sembuh ya. Dan kemudian setelah sembuh saya membuat video channel YouTube Safa Health ya. Jadi silakan teman-teman yang baru menemukan channel ini ya, silakan belajar di video-video saya yang terdahulu ya. Saya sembuh melalui irigasi nasal atau cuci hidung rutin itu. Kali ini saya akan membahas mengenai ini ya, macam sinus ya. Jadi sinus dan sinusitis itu berbeda itu ya. Sinus itu adalah rongga di wajah kita itu. Sementara sinusitis itu adalah penyakit yang menyerang rongga sinus tersebut gitu ya. Jadi sinusitis itu peradangan di rongga sinus gitu ya. Nah, fungsi rongga sinus ini ya salah satunya adalah untuk apa? Untuk resonansi suara, kemudian untuk agar tengkorak kita itu terasa ringan ya. Salah satu fungsinya itu ya. Nah, di wajah kita itu ada 4 rongga atau 4 sinus ya. Ya, yang pertama ukuran yang terbesar yaitu adalah sinus maxillaris ya, kemudian frontalis, ethmoid ya, sinus ethmoid dan sinus phenoid ya. Jadi ada 4. Yang pertama adalah sinus maxillaris, kemudian sinus frontalis ya, sinus ethmoid dan sinus phenoid ya. Nah, sinus maxillaris itu adalah sinus terbesar ya. Jadi biasanya beberapa teman-teman yang menderita sinusitis ya, bukan beberapa ya, sebagian besar penderita sinusitis itu pasti menderita sinusitis maxillaris ya. Kenapa? Karena sinus maxillaris ini adalah sinus terbesar dan mudah infeksi gitu ya. Nah, biasanya kalau misalkan menderita sinusitis maxillaris itu ada terasa nyeri itu di pipi ya, karena memang letaknya itu di pipi gitu ya. Biasanya kalau di CT scan itu pipinya itu ada cairan gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah sinus frontalis ya. Sinus frontalis itu adalah sinus yang terletak di dahi ya, kiri kanan gitu. Terletak di dahi ya, sehingga penderitanya itu biasanya itu nyeri di dahi atau sakit kepala kalau misalkan sinus frontalisnya itu terserang gitu ya. Nah, terus sinus ethmoid ya. Sinus ethmoid itu letaknya itu di dekat mata ya. Biasanya kalau misalkan sinus ethmoid yang terserang atau gejala sinusitis ethmoid ya, nyeri ya di antara mata ya, menyentuh bagian pangkal hidung ya. Dan yang terakhir itu adalah sinus phenoid ya. Ya, sinus phenoid ini ya sinus yang paling kecil ya. Jadi letaknya itu di belakang hidung ya. Ya, letaknya itu di belakang hidung. Nah, 4 macam sinus ini saling berhubungan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menderita sinusitis gitu ya, ya sesuai dengan keluhannya. Biasanya kalau misalkan nyeri di pipi ya, itu biasanya sinus maxillaris ya. Kemudian kalau misalkan sakit di dahi ya, itu menyerang sinus frontalis itu ya. Ya, penyembuhannya yaitu adalah dengan cara irigasi nasal atau cuci hidung rutin ya. Jadi silakan teman-teman yang menderita sinusitis ya, silakan lakukan irigasi nasal atau cuci hidung rutin ya, malam sebelum tidur ya. Pokoknya rutin cuci hidung ya. Nah, terus kemudian untuk cuci hidung ini ya kita anjurkan untuk penderita yang masih akut ya, gejala sinusitis akut itu kurang dari 4 minggu ya. Sinusitis yang berlangsung ya kurang dari 4 minggu itu kita anjurkan untuk cuci hidung itu 1 hari 1 kali. Akan tetapi yang sudah kronis ya, gejala kronis yang menderita sinusitis kronis lebih dari 12 minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ya, kita anjurkan untuk lakukan cuci hidung itu 2 kali sehari, yaitu malam sebelum tidur dan pagi setelah bangun tidur.
gitu ya. Jadi tahunya kita menderita sinusitis maxillaris, frontalis, ya, ethmoid atau phenoid ini biasanya dari dokter ya, dari dilakukan CT scan ya, dan biasanya sesuai yang teman-teman keluhkan ya. Akan tetapi memang secara umum ya, kalau kita menderita pilek ya tidak kunjung sembuh, kemudian ada nyeri di sekitar wajah ya, yaitu sinusitis gitu ya. Dan sinusitis secara umum ya itu dilakukan cuci hidung, harus dilakukan cuci hidung gitu ya. Itu ya, semoga lebih banyak teman-teman yang terbantu untuk sembuh sinusitis ya. Tetap semangat, sinusitis itu bisa sembuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.